Halo Yahoo, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya di channel RJ Math. Nah, kali ini kita belajar tentang rumus perkalian sinus dan kosinus. Oke dah ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang ini, maka saya menyarankan kamu untuk menonton video saya sebelumnya tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Karena materi itu sangat ada kaitannya dengan rumus perkalian sinus dan kosinus ini, ya kan? Boleh kan? Boleh dong. Nah, gitu. Tapi kalau sudah tahu nggak usah ditonton ya. Nanti kalau misalnya Anda pengen tahu mana videonya, boleh dilihat pada deskripsi di bawah ya. Di situ ada linknya saya cantumkan. Oke? Oh, cerita. Nah, langsung saja. Di sini saya mengulang sekilas saja tentang penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus bahwa ketika kita melakukan penjumlahan sin alfa plus beta, artinya ada dua buah sudut yang berbeda, lalu kita menjumlahkan, maka rumusnya adalah sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Kalau untuk selisih, maka sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Dari mana ini? Makanya saya suruh kamu untuk menonton video sebelumnya. Begitu juga untuk cos ya. Kalau untuk penjumlahan cos alfa plus beta, maka rumusnya adalah cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Untuk cos alfa minus beta, maka rumusnya adalah cos alfa cos beta sin alfa sin beta. Oke? Oh, cerita. Nah, seandainya nih ya, kita melakukan penjumlahan pada dua sudut ini ya. Sin alfa plus beta bla 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 dan sin alfa minus beta bla 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 ditambahkan, kita tambahkan nih yang dua sudut ini. Maka nanti kita akan memperoleh perkalian suatu sudut ya, baik itu sinus dan kosinus. Begitu juga dengan ini. Oke, secara satu-satu dulu kita kerjakan untuk sinus dulu ya, boleh kan? Oke. Nah, ini pertama kita lakukan penjumlahan nih. Ini penjumlahan ya. Oke. Maka ketika kita ini jumlahkan, maka kita jumlahkan ini suku-suku sejenis ya, boleh kan? Boleh. Oke, yang pertama dari sini dulu. Sin alfa plus beta ditambah sin alfa minus beta, maka tentu jawabannya apa ya? Apa jawabannya ini? Jawabannya adalah sin alfa plus beta, ya kan? Nah, ditambah kan? Tambah sin alfa minus beta. Oke, ya kan? Iya dong, nah gitu. Kan ini kan apa namanya itu yang nggak sejenis ya, makanya kita tulis ulang gitu ya. Oke, sama dengan oke, sin alfa cos beta ditambah sin alfa cos beta, ya kan? Oke, pas kan? Pas. Berapa itu? Ini kan suku sejenis. Nah, kalau suku sejenis berarti 2 kali sin alfa cos beta kan? Nah, 1 ditambah 1 berarti 2 kan? Nah, 2 sin apa? 2 sin alfa cos beta. Udah kan? Udah. Oke, kita lanjut nih. Cos alfa sin beta ditambah minus cos alfa sin beta. Nah, gitu kan? Berarti pengurangan dong. Berarti kalau misalnya 1 dikurang 1 ya 0. 0 kan? 0. Berarti cos alfa sin beta plus dikurang cos alfa sin beta nilainya 0. Maka jawabannya untuk perkalian nanti ini boleh kita tulis ulang menjadi apa? Ini kita tulis ulang, boleh kita tulis ulang menjadi 2 sin alfa cos beta, maka jawabannya adalah, ini kita balikan ya, jawabannya adalah sin alfa plus beta ditambah sin alfa minus beta. Oke kan? Oke. Nah, kalau oke, maka ini kita bikin dulu warna-warni yang biar keren. Maksudnya biar bukan keren. Kalau ini nggak keren, tapi biar bisa diingat. Nah, gitu kan? Oke, sudah kan? Sudah. Ini rumus pertama. Artinya nanti kalau misalnya ada suatu perkalian sudut sin dan cos, sin kali cos, maka rumusnya apa? Sin alfa plus beta plus sin alfa minus beta, gitu ya. Tapi ingat di sini ada 2. Nah, gitu. Kalau misalnya lagi mencari nanti, maka bikin ini per 2 gitu. Oke? Oh, cerita. Nah,
Kita lihat untuk kosinus. Gimana ini? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa ini kita peroleh dari materi sebelumnya. Maka kalau misalnya ini kosinus ini kita jumlahkan nih, ya kita jumlahkan, maka apa yang kita peroleh? Maka yang kita peroleh adalah ini. Nah, ini yang mana Pak? Nah, ini. Oke, ini tambah ya. Cos alfa plus beta tambah cos alfa minus beta. Maka apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah cos alfa plus beta, ya kan? Tambah cos alfa minus beta, ya kan? Ini ditambah ini, sama dengan oke, ya kan? Nah, cos alfa cos beta tambah cos alfa cos beta. Nah, di sini kan ada satu, di sini ada satu. Satu tambah satu kan dua dong. Nah, dua. Oke, kalau dua berarti itu artinya 2 cos alfa cos beta, ya kan? Iya dong. Nah, oke. Ini min sin alfa sin beta plus sin alfa sin beta. Nah, itu artinya min 1 nih, min 1 tambah 1. Nah, ini ingat lagi penjumlahan bilangan bulat, berarti nilainya 0. Min 1 ditambah 1 kan 0. Oke, berarti itu artinya bahwa min sin alfa sin beta ditambah sin alfa sin beta nilainya adalah 0. Maka kita bisa memperoleh rumus yang kedua apa? Rumus yang kedua, ketika ini kita putar, ini kita taruh di sebelah kiri, maka ini menjadi 2 cos alfa cos beta sama dengan, nah ini kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi cos alfa plus beta, ya kan, ditambah cos alfa kurang beta. Selesai. Ini kita bikin lagi dalam wadah yang pas. Ini kan kita tatakin dulu. Oke, ini kok nggak penuh ya? Oke dah. Nah, itu kan. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut dong. Nah, ini tadi penjumlahan nih. Penjumlahan tambah. Nah, gimana kalau misalnya ini kita kurangkan? Nah, ya kan? Kita kurangkan ya. Boleh kan? Boleh. Oke, kita munculkan. Cek. Oke, sudah muncul dia. Nah, kita kurangkan ya. Tadi jumlah. Lalu sekarang kita kurangkan. Gimana cara mengurangkannya? Ya sama aja dengan penjumlahan bilangan bulat. Hanya karena di sini kan menggunakan sudut gitu ya. Oke, nah kurangkan langsung ya. Nggak usah lagi capek-capek kita melihat-lihat rumusnya. Oke. Sin alfa plus beta dikurang. Nah, dikurang kan? Dikurang sin alfa kurang beta. Berarti langsung kita tulis aja ya. Karena kebetulan suku yang berbeda, maka kita tulis jadi apa? Jadi sin, kita geser dulu ya. Oke. Menjadi sin alfa plus beta dikurang, kalau tadi tambah kan, karena sekarang kan kita pakai minus nih, kurang sin alfa kurang beta. Oke, sama dengan, nah gitu. Oke. Sin alfa cos beta ini kan sejenis dengan ini kan, sejenis. Oke, karena sin cos kan itu. Oke. Sin alfa cos beta dikurang sin alfa cos beta. Nah, itu berapa tuh? Oke, berarti itu artinya 1 dikurang 1, berarti 0 dong. 0. Berarti 0. Oke, kita lanjut. Cos alfa sin beta ini kan sejenis dengan cos alfa sin beta gitu ya. Oke, maka ini boleh kita jumlahkan dulu. Cos alfa sin beta dikurang min cos alfa sin beta. Nah, di sini ada 1, di sini ada 1. Nah, negatif kali negatif kan positif, berarti 1 tambah 1, berarti artinya 2, ya kan? 2 cos alfa sin beta. Oke, berarti ini artinya 2 cos alfa sin beta. Oke, mantap Pak. Gitu kan. Kalau mantap kita tulis ulang ini. Kita pindahkan ini sebelah kiri ya. Berarti boleh kita tulis menjadi 2 cos, nah. Ini 2 cos
alfa sin beta itu sama artinya sama dengan sin alfa plus beta, ya kan? Iya dong. Kurang sin alfa kurang beta. Selesai. Ini kita kotakin lagi. Oke, karena kebetulan di sini lagi hujan. Jadi nanti kalau misalnya nggak kita bikin dia dalam tempat, dalam suatu wadah, maka dia akan lari gitu ya. Oke. Oke, langsung saja kita lanjut ke sini. Ini khusus tadi sin ini. Ini sekarang kita masuk ke cos nih. Kalau yang cos tadi ini kita jumlahkan, sekarang kita kurangkan dong. Nah, ini kita jumlahkan, ini kita kurangkan. Oke, kita kurangkan sekarang. Apa yang akan diperoleh? Gitu. Oke, kita langsung saja. Cos alfa plus beta dikurang cos alfa minus beta. Maka boleh kita peroleh menjadi cos alfa plus beta kurang cos alfa kurang beta sama dengan langsung cos kan sejenis tuh. Ini sin. Nah, sejenis dia di situ. Berarti yang cos dulu. Cos alfa cos beta dikurang cos alfa cos beta. Nah, 1 dikurang 1. 0 kan? 0. Berarti kalau 0 nggak usah ditulis dong. Oke, kita lanjut. Min sin alfa sin beta dikurang sin alfa sin beta. Min 1 dikurang 1. Nah, itu di penjumlah bilangan bulat berarti min 2 kan? Min 2. Oke, min 2. Berarti min 2 sin alfa sin beta. Oke. Sin alfa sin beta. Oke, selesai. Nah, kita bikin lagi ini kita tulis dengan cara lain menjadi min 2 sin alfa sin beta itu sama dengan cos alfa plus beta dikurang cos alfa minus beta. Oke. Kita bikin lagi dalam suatu tempat. Nah, gitu kan. Oke. Oke, sudah ya. Boleh kan? Boleh dong. Ini kita geser dulu. Biar mood. Oke. Boleh dilihat kan? Boleh. Ini dia rumusnya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kamu menemukan ada sin dikali cos, ya, suatu sudut, maka rumusnya ini. Nah, kalau mau disederhanakan lagi, duanya nggak di sini, boleh dipindahkan, maka masukkan dia ke penyebut gitu ya. Kalau misalnya cos dikali cos, maka pakai rumus ini. Kalau misalnya cos dikali sin lagi, nah pakai rumus ini. Tapi kalau sin dikali sin, nah ini rumusnya. Oke. Cerita. Boleh ya? Kita masuk ke contoh, boleh? Boleh. Oke, contoh ya. Oke, di sini sudah ada suatu contoh nih ya. Kita disuruh untuk menyatakan 2 sin 41 ini, 2 sin 41 derajat cos 47 ini kita nyatakan sebagai jumlah atau selisih sinus ya. Jumlah atau selisih sinus. Nah, tadi khusus sinus sudah ada kan? Baik untuk jumlah maupun pengurangan. Kalau belum tahu kita lihat lagi. Oke, kita lihat lagi nih. Nah, ini tadi khusus untuk jumlah, ini jumlah. Nah, ini untuk selisih, ya kan? Ini jumlah, ini selisih, ya kan? Iya dong. Nah, kalau untuk jumlah tadi berarti 2 sin alfa cos beta, maka jumlahnya adalah, rumusnya adalah sin alfa plus beta tambah sin alfa kurang beta. Kalau untuk selisih ini dia. Nah, itu kan? Oke, kita langsung saja kita eksekusi. Boleh kan? Boleh dong. Oke. Nah, ini kita mainkan ke sini. Ini maunya apa ya? Penyelesaian. Nah, penyelesaian. Jawab kita bikin. Waktu pun kita sebut penyelesaian. Oke. Pertama untuk jumlah gitu ya. Nah, kalau jumlah tadi ada kaitannya dengan 2. Yang pertama nih. Bahwa 2 sin 41 derajat ya. Cos 47 derajat. Nah, kalau untuk jumlah apa rumusnya? Kalau untuk jumlah berarti itu tadi sin alfa plus beta tambah sin alfa kurang beta gitu ya. Oke, masih ingat kan? Oke. Berarti boleh kita tulis menjadi sin
Sin berapa yuk? Sin 41 derajat. Kenapa anggap ini alfa, anggap ini beta? Oke, ya kan? Iya dong. Ini alfa, ini beta, berarti sin 41 derajat tambah beta tambah 47 derajat. Oke. Khusus untuk jumlah, maka ini tambah. Gitu kan? Oke. Kemudian sin alfa 41 ya. 41 derajat dikurang. Nah, kurang. Setelah tambah kan kurang. Beta 47 derajat. Oke. Sama dengan. Nah, sama dengan. Langsung kita jumlahkan ini. 41 tambah 47 berarti itu artinya sin berapa nih? 41 tambah 47 88 derajat. Ya enggak? Iya dong. Nah, kemudian tambah sin 41 derajat dikurang 47 derajat berarti min 6 derajat. Oke. Nah, ini kalau mau kita sederhanakan lagi menjadi sin 88 sin 88 ya. Ini 88 derajat dikurang. Nah, ini positif kan negatif kan? Dikurang sin 6 derajat. Nah gitu, siap kan? Siap, beres lah. Oke, gimana kalau misalnya dia masuk ke selisih nih? Kalau selisih berarti kita bikin tetap begini ya. Tetap ini kita bikin nanti ke selisih. Berarti kita tulis dulu 2 sin 41 derajat cos 47 derajat. Nah gitu. Nah sama aja artinya kalau misalnya kita tulis, kita kaitkan dengan selisih, maka sama aja kalau ini kita melakukan sifat komutatif berarti menjadi 2 cos 47 derajat sin 41 derajat. Oke. Ya enggak? Iya dong. Ini sifat komutatif artinya kita tukar tempat. Nah ini ke sini, ini ke sini. Nah kenapa ditukar tempat Pak? Kan sama aja. Kalau saya tulis 2 kali 3 itu sama aja artinya kalau misalnya 3 kali 2 hanya tukar tempat saja kan. Ini yang ke sini. Pindah dia. Kalau 2 kali 3 kan jawabannya berapa? 6. Ini jawabannya berapa? 6 juga. Ya kan? Nah, kalau misalnya ditukar-tukar untuk perkalian komutatif itu berlaku itu ya. Oke. Cerita. Nah, ini saya tukar tempat. Nah, tadi ada kalau misalnya cos dikali sin ada pada rumus. Ya kan? Kita lihat lagi. Nah, ini. Kalau cos dikali sin maka rumusnya ini. Nah gitu, ini dikurang. Oke. Cerita. Nah kalau begitu ingat-ingat rumus ini biar nanti kita bisa mampu eksekusi yang itu. Oke, langsung kita lihat soal lagi. Berarti ini sama dengan apa? Berarti sin apa yuk? Sin ini anggap ini alfa, ini beta. Ya, betul ya. Ini beta. Oke, berarti menjadi sin 47 derajat ditambah 41 derajat ya. Oke. Dikurang. Nah, tadi dikurang kan? Oke, dikurang apa? Dikurang sin 47 derajat dikurang. Oke, 41 derajat. Tutup kurung. Oke dah. Langsung nih kita eksekusi, kita jumlahkan nih di atas. Berarti menjadi sin 88 derajat dikurang. Dikurang berapa nih? Sin 6 derajat. Sin 6 derajat. Nah, gitu kan? Oke. Nah, rupanya sama dengan ini, Pak. Iya, memang sama, ya. Jadi, maksudnya adalah bahwa kalau misalnya kita pakai sin dikali cos, sama aja nilainya kalau cos dikali sin. Nah, gitu. Itu artinya. Jadi, ini sebenarnya kalau yang rumus 1, 2, khusus untuk sin tadi, baik itu selisih dan jumlah, kalau misalnya kita dengan sudut yang sama gitu ya, dengan yang sudut yang sama, kalau misalnya kita pakai salah satunya pasti jawabannya sama gitu. Oke? Cerita. Itu khusus untuk apa? Khusus untuk sinus. Oke. Kita boleh bikin lagi satu lagi contoh untuk sinus, Pak? Boleh, kita bikin lagi satu lagi contoh untuk sinus.
Oke, contoh berikutnya ya. Nah, di sini kita disuruh untuk menyatakan bentuk perkalian 4 sin 70 derajat cos 30 derajat sebagai jumlah atau selisih sinus. Ini sinus ya, bukan kosinus ya. Nah, masih sinus, artinya nanti kita ingat lagi untuk jumlah dan selisih ya. Oke, kita langsung eksekusi. Kita bikin di sini. Untuk jawab ya. Jawab nih. Oke, nah. Gak cantik. Nah, gitu kan. Oke, pertama kita tulis dulu nih. Yang pertama, untuk 4 sin 70 derajat cos apa nih? Ini kayak bukan cos tapi cos 30 derajat. Nah, gitu. Nah, ingat bahwa untuk selisih dan jumlah khusus sinus, tadi kalau misalnya kita kaitkan lagi di sini, ini wajib angka 2. Nah, ini wajib angka 2. Wajib angka 2 sama juga dengan ini angka 2, tapi khusus ini nanti minus gitu ya. Oke, minus 2. Nah, karena kita disinggung untuk sinus, jumlah dan selisih sinus, karena ini sinus. Kalau di sana kan cos. Oke, maka kita fokusnya di sini ya. Ini kita haruskan di sini 2, sehingga boleh kita gunakan rumus ini. Kalau di sini nggak 2, maka kita nggak boleh gunakan rumus ini. Nah, harus di sini ada 2. Nah, begitu juga untuk selisih, di sini juga harus ada 2. Nah, boleh kita langsung ke soal? Boleh. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat lagi soalnya, maka di sini kita lihat di sini ada 4. Nah, bagaimana supaya di sini 2? Sorry. Bentar ya. Oke, bagaimana supaya di sini 2? Maka boleh kita bikin ini menjadi apa? Gimana caranya? Yuk. Boleh kita bikin menjadi ini tadi 2, ya kan? 2 sin 70 derajat cos 30 derajat. Nah, bagaimana supaya 4 tetap ada nilainya? Berarti ini harusnya 2 ini kita kalikan berapa? Berarti kita kalikan dengan 2 dong. Nah, 2 kali 2 kan tetap nggak hilang pengertiannya, tetap 4 gitu ya. Oke, kalau begitu, maka kita bikin sama dengan 2-nya, yang satu lagi kita keluarkan. Baru ini kita eksekusi sesuai dengan rumus. Oke, apa tadi rumusnya kalau sin dikali cos? Berarti rumusnya adalah apa? Berarti apa? Itu kan. Ini sin alfa, anggap ini alfa, ini beta. Oke kan? Oke. Nah, sin 70 derajat, ya kan? Tambah 30 derajat, tutup kurung. Kalau untuk jumlah, tambah. Oke. Sin 70 derajat dikurang. Oke, kurang 30 derajat. Tutup kurung. Oke, selesai. Oke, kita tulis sama dengan. Berarti 2, ya kan? Langsung kita selesaikan dalam ini, dalam kurung. Berarti 70 tambah 30. Berarti sin 100 derajat. Oke, tambah. Ini sin 40 derajat. Tutup kurung, ya kan? Oke, kalau misalnya kita keluarkan dari kurung sama aja nilainya ya. Ini sama artinya 2 sin 100 derajat ditambah sin 40 derajat. Oke, selesai. Beres. Nah, gitu. Ini khusus untuk jumlah. Tapi kalau misalnya selisih gimana? Oke, kalau selisih? Nah, kalau selisih itu tugasmu nanti. Oke, tugasmu biar kamu buktikan apakah tetap sama hasilnya dengan ini. Nah, gitu. Sama dengan cara yang awal. Oke, cerita. Nah, misalnya saya lanjut dengan soal berikut. Boleh ya? Boleh. Nah, ini kalau misalnya ada lagi soal, kita disuruh untuk menyatakan bentuk 8 sin 40 derajat ya. Ini 40 derajat cos 15 derajat. Nah, sebagai jumlah atau selisih sinus. Nah, kamu nanti untuk menyelesaikan ini boleh pakai jumlah. Saya menggunakan selisih sekarang. Boleh kan? Oke, kalau yang di atas tadi saya menggunakan jumlah, tugas kamu menggunakan selisih. Nah, kamu buktikan apakah sama jawabannya dengan ini. Ya kan? Nah, kalau untuk yang nomor berikut ini, saya mau pakai selisih, kamu pakai nanti jumlah. Oke? Cerita. Nah, langsung saja kita geser dulu ini. Nah, gitu. Kita geser. Baru kita tulis lagi nih. Ya. Ini 8 sin
40 derajat ya. Oke, cos 15 derajat. Oke, sama dengan gitu. Kita pakai selisih loh. Gitu. Kalau nggak pakai selisih, gimana caranya, Pak? Nah, kalau selisih, maka kita ingat lagi. Kalau selisih itu berarti ini cos dikali sin. Karena di sini kan ini selisih berarti cos dikali sin. Lalu kalau jumlah gimana, Pak? Nah, kalau jumlah berarti pakai sin kali cos. Gitu. Kalau selisih, cos kali sin. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke nomor yang tadi. Ini dia. Oke, bentar ya. Mana nih? Ini dia. Gitu. Oke, berarti cos dikali sin. Berarti boleh kita tulis ini menjadi 8 cos berapa nih? Cos 15 derajat. Cos 15 derajat sin 40 derajat. Oke, sama dengan. Nah, tadi kan kita harus membuat supaya ini di sini 2, bukan 8. Karena pada rumus kan harus 2 dong. Kalau di rumus tadi ini harus 2. Ini harus 2. Ingat itu, harus 2. Maka bagaimana caranya supaya itu angka 2? Maka ini harusnya kita bikin kali berapa supaya nanti 2 dikali berapa supaya 8. Nah, boleh kita bikin dulu seperti ini. Ada 2-nya. 2 cos 15 derajat sin 40 derajat. Gitu. Lalu 2 kali berapa supaya 8? Tahu kan? Pasti 2 kali 4. Gitu. Ya, sama dengan. Nah, kalau rumus untuk kosin tadi yang awal, kalau yang awal berarti itu artinya 4 dikali, ya kan? Kali sin, sin alfa plus beta gitu ya. Oke, sin alfa plus beta. Berarti alfanya anggap ini alfa, ini beta. Maka itu artinya alfanya 15 derajat tambah 40 derajat. Oke, dikurang. Kurang. Pakai kurang kita kan selisih dong. Selisih. Selisih sin alfa kurang beta. Berarti 15 derajat kurang 40 derajat. Oke, tutup kurung. Gitu. Sama dengan 4 dikali. 4 kali berapa? 15 tambah 40. Ada yang tahu nggak? Ada ya. Berapa? Berarti sin 55 derajat. Oke, tambah atau kurang? Iya, tambah dong. Tambah ya. Tambah. Oke, kenapa tambah? Karena min dikali min. Oke, tambah. Belum lagi. Ini masih kurang, Pak. Kurang. Oke, sin ya. Sin berapa? 15 kurang 40 berapa? 25, Pak. Oke, 25. Tapi minnya 25 derajat. Oke. Sama dengan 4 kali sin 55 derajat ditambah. Kenapa tambah? Karena negatif kali negatif positif. Sin 25 derajat. Ya kan? Atau kalau misalnya kita keluarkan nih, boleh kita tulis menjadi 4 sin 55 derajat tambah sin 25 derajat. Selesai. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kosinus gitu ya. Jumlah perkalian untuk kosinus. Tadi kan untuk sinus-sinus saja. Sekarang kita bosan. Nah, kita masuk ke kosinus. Nah, sekarang kita lihat di sini dari soal, di sini ada cos gitu kan. Cos. Maka kalau misalnya kita tinjau lagi nih rumus yang awal tadi, maka kita bisa memperoleh seperti ini nih. Ya. Ini khusus untuk cos. Nah, ini khusus jumlah. Oke. Maka rumusnya apa kalau cos? Kalau cos berarti cos alfa plus beta tambah cos alfa minus beta. Itu rumusnya ya. Oke, kalau udah tahu rumusnya kita langsung eksekusi nih. Kita masuk ke nomor ini tadi. Oke. Nah, penyelesaian gimana? Berarti kita tulis ulang ini ya. Ini kita tulis ulang menjadi apa? Menjadi jawab. Menjadi jawab. Oke, apa tadi? Berarti 2 cos apa yo? Cos 43 derajat ya. Cos
35 derajat sama dengan, oke, tadi apa rumusnya? Berarti harus ada 2 dulu, kemudian kita boleh membuat di sini apa? Masih ingat nggak? Masih dong, berarti cos kan? Gitu. Berarti cos alpha ini, anggap ini alpha, ini beta. Gitu. Berarti menjadi cos 43 derajat ditambah 35 derajat. Sama, tambah atau minus? Tambah dong. Tambah cos 43 derajat dikurang 35 derajat. Oke, sama dengan. Berarti ini menjadi cos, ini berapa nih? 78 derajat. Tambah ini 43 tambah 35 berarti cos 8 derajat. Selesai kan? Selesai dong. Maka jawabannya ini. Ini dia. Oke. Gampang kan? Gampang lah. Oke, kita langsung masuk ke contoh gimana kalau misalnya sin dikali sin, Pak. Oke, sin dikali sin. Oke, nomor berikutnya. Nah, kita disuruh menyatakan bentuk perkalian sinus ini ya, berikut ke dalam bentuk pengurangan kosinus. Kemudian kita tentukan nilainya jika memungkinkan ya. Oke, nah misalnya ada bagian A nih. Ditanya 2 sin 47 sin 14. Nah, kita ingat lagi bahwa ketika dia nanti ini masuk ke ke ranahnya sinus, maka jangan lupa ada minnya. Nah, ada minnya. Yang mana min, Pak? Kita lihat lagi. Yang mana tadi min? Nah, ini khusus untuk ya. Kita geser dulu nih. Oke. Khusus untuk sin dikali sin, di sini ada min. Ini minnya. Kita usahakan juga harus ada min 2. Oke. Maka pada soal tadi nggak ada minnya ya. Ini nggak ada minnya. Biar kita lihat dulu. Mana nih soalnya? Oke, ini. Kita geser lagi nih. Nah, di sini kan nggak ada min ya. Maka nanti kita usahakan harus ada min 2. Oke, bagaimana caranya? Maka jangan lupa menulis gitu ya. Jawab ya. Oke, jawab. Nah, yang pertama bagian A nih. Tadi ada 2 sin 47 derajat sin 14 derajat. Oke, sama dengan. Nah, sama dengan sudah. Nah, gimana caranya supaya ada min? Maka kita harus membuat seperti ini. Berarti kita buka kurung dulu. Ini menjadi 2 sin 47 derajat. Ya kan? Sin 14 derajat. Di sini ada minnya. Di sini min. Nah, ini min. Nah, ini minnya. Oke, gimana supaya dia kembali ke positif? Maka harus kita kalikan min lagi di luar. Berarti kan negatif dikali negatif berarti positif. Oke. Nah, di sini harus ada min, ingat itu ya. Oke, sudah ada minnya. Atau nggak jelas ya? Oke, kita jelaskan ya. Kita perjelas lagi minnya. Mana tadi nih ya? Oke, kita perjelas lagi di sini minnya. Min 2. Oke, sudah jelas sama seperti dengan soal atau rumus tadi. Oke, kalau begitu kita eksekusi. Kalau dia min sin dikali sin, ini sin dikali sin, maka rumusnya apa? Kita lihat lagi. Ini kalau sin dikali sin, maka ini cos alfa plus beta dikurang. Nah, di sini kurang cos alfa kurang beta. Oke, nah kita masuk lagi ke soal. Kita mana soalnya nih? Oke, ini. Nah, berarti ini sama dengan min. Oke, min cos, ini anggap ini alfa, ini beta, maka cos 47 derajat ditambah 14 derajat, ya kan? Dikurang, kurang. Berarti cos apa? 47 derajat dikurang 14 derajat. Oke dah. Tutup kurung. Sama dengan. Nah, sama dengan berapa yuk? Ada yang tahu nggak? Ada dong. Min cos. Nah, ini 47 ditambah 14. Ada yang tahu? Ada. Berapa? Berapa? Pasti 33 derajat. Kok 33, Pak?
61 derajat itu, Pak. Oh, 61 derajat. Oke, 61 derajat. Oke. Kurang. Nah, kurang. Cos 47 dikurang 14. 33, Pak. Wih, pintar kali kamu. Oke, kita tulis 33 derajat. Nah, 33 derajat nih. Tutup kurung. Nah, kalau misalnya ini ini negatifnya kita kalikan ke dalam, maka kita bisa memperoleh menjadi min cos 61 derajat ditambah. Ini kenapa tambah? Karena negatif kali negatif positif kan? Tambah cos 33 derajat. Sama dengan, atau kita tukar tempatnya, biar positifnya selalu di kiri, maka kita tulis menjadi cos 33 derajat dikurang cos 61 derajat. Oke. Apakah ini bisa kita hitung? Bukan sudut istimewa gitu ya. Oke, maka kita lanjut ke nomor bagian B maksudnya ya. Oke, bagian B. Bagian B tadi ada 4 nih. 4 sin 22,5 derajat nih. Oke, kemudian sin dikali sin 22,5 derajat. Ini sama sudutnya ya. Oke. Nah, ingat lagi bahwa ini harusnya min 2 dong. Nah, ingat itu ya. Oke, bagaimana supaya min 2? Maka kita bikin seperti ini dulu. Min 2, kalau dia untuk sin berarti min 2 sin 22,5 derajat. Sin 22,5 derajat, tutup kurung. Nah, bagaimana supaya ini kembali ke 4? Maka harusnya kita kalikan min 2. Karena min 2 kali min 2, 4 kan? Nah, gitu. Kan gampang sebenarnya, kita otak-atik aja. Seperti itu. Sama dengan nih. Oke, min 2 di luar. Masih. Oke. Kita eksekusi yang di dalam seperti rumus. Bahwa anggap ini alfa, ini beta. Oke. Maka ini menjadi cos apa? Cos 22,5 derajat ditambah 22,5 derajat. Oke, tutup kurung dikurang. Kurang cos 22,5 derajat dikurang 22,5 derajat. Tutup kurung. Oke. Nah, ini menjadi min 2. Min 2 ini besar kali 2-nya. Cos berapa nih? 22,5 tambah 22,5. Berarti pasti cos 45 derajat. Ih, pintar ya. Kamu bisa tahu aja. Gitu. Dikurang cos 22,5 derajat dikurang 22,5 derajat. Berarti 0 derajat. Oh iya, betul. Nah, gitu. Nah, ini sepertinya sudut istimewa. Berarti bisa kita hitung dong. Berarti menjadi min 2. Ini cos 45 berapa yuk? 45. Ada yang tahu nggak? Pasti nilainya berapa? Berarti setengah akar. Setengah akar 2. Ingat lagi sudut istimewa dong. Berarti ini setengah akar 2. Oke. Nah, cos 0 derajat. Masih ingat? Masih ya? Berapa? 1. Oke. Ini min kenapa? Karena di sini min. Oke, tutup kurung. Kita sederhanakan ini. Kita kalikan ke dalam yuk. Oke. Oke, kalau kita kalikan ke dalam menjadi min 2 dikali setengah akar 2. Berarti jawabannya berapa? Berarti jawabannya min akar 2. Gitu. Min 2 dikali 1. Berarti negatif kan negatif positif kan? Nah, tambah 2. Oke, jawabannya selesai. Gitu. Jadi, kalau kita mau menghitung 4 sin 22,5 derajat sin 22,5 derajat, jawabannya adalah min 2. Min akar 2 tambah 2. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, maka sampai di situ dulu penjelasan ini supaya apa yang saya jelaskan ini bisa bermakna dan bermanfaat bagi kamu semua. Kalau misalnya ada soal-soal berkaitan dengan rumus perkalian sinus dan kosinus, mudah-mudahan ini sudah mewakili kamu untuk bisa memudahkan kamu menyelesaikan soalnya. Gitu. Oke. Sampai di sini kalau ada pertanyaan boleh ditanya melalui kolom komentar. Nanti saya akan tanggapi pada waktu-waktu yang berikutnya gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini pertemuan kita dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ya ahomu. Bye bye.